Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwani sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ilmunya dengan ilmu yang bermanfaat. Kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 untuk penjelasan praktis dari matan Al-Ajrumiyah. Kita sudah selesai kemarin pada pembahasan sebelumnya tentang apa itu al-kalam, syarat-syarat al-kalam, kemudian pembagian al-kalam masuk pada pengertian i'rab, pembagian i'rab, kemudian jenis-jenis i'rab, ya. Kemudian di antara jenis i'rab adalah raf'un. Dan raf'un ini juga kita sudah tuntaskan. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda nasbin, tanda-tanda nasab. Perhatikan tema kita sekarang ini adalah alamatun nasbi, tema baru, tanda-tanda nasab. Yang sebelumnya kita jelaskan tanda-tanda raf'un, ya sekarang tanda-tanda nasab. Alamatun nasbi artinya tanda-tanda nasab. Perhatikan pada matan Al-Ajrumiyah, di matanya di sana bisa kalian baca lin nasbi khamsu alamat. Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nun. Untuk nasab memiliki 5 tanda-tanda. Untuk nasab memiliki 5 tanda-tanda. Nasab ini adalah merupakan jenis yang kedua dari pembagian i'rab. Karena pembagian i'rab ada yang dhammah, ada yang raf'un. Kemudian yang kedua adalah nasbun, yang ketiga adalah khafdun atau jarrun, yang keempat adalah jazmun. Jadi ada 4 macam. Jenis yang pertama raf'un sudah kita tuntaskan, sekarang nasbun. Dan nasbun ini 5 tanda, 5 macam. Tanda nasab ada 5 macam. Yang pertama al-fathah, yang kedua al-alif, yang ketiga al-kasrah, yang keempat al-ya, yang kelima hadfun nun. Fathah artinya berbaris fathah, alif artinya dia mansubum dengan alif, mansubum bil alif. Kasrah artinya adalah dia mansub dengan kasrah, baris kasrah. Ya artinya dia mansubum bil ya, harful ya. Kemudian hadfun nun artinya dia mansub, dinasabkan dengan hadfun nun, dihapus nunnya. Jadi ia berakhiran nun hukum asalnya, kemudian karena posisinya sebagai mansub maka nunnya dihapus atau dibuang. Ikhwani sekalian, kita jelaskan al-fathah. Kita jelaskan al-fathah. Perhatikan pada matanya, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasfi. Wa ammal fathat fatakunu alamatan lin-nasfi fil ismil mufrad fi jam'i taksir fil fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, saya terjemahkan. Tanda-tanda nasab ada 4, fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Adapun yang fathah dia menjadi tanda pada nasab pada 4 tempat, pada 3 tempat. Adapun fathah menjadi tanda pada nasab pada 3 tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufrad, yaitu pada isim mufrad. Isim mufrad, ikhwan sekalian, antum sudah paham artinya adalah pada kata tunggal, ya, pada kata tunggal. Ya, saya kasih contoh di sana itu syaribtu labanan. Yang dimaksud di sini ismul mufrad yang mana?
Syaribtu atau labanan? Labanan. Ya, pertama syaribtu itu bukan isim. Syaribtu bukan isim, dia adalah fi'il madhi. Labanan dia isim. Isim mufrad. Mufrad artinya tunggal. Labanan berbaris fathah, maka dikatakan dia mansubun bil fathah. Karena memang dia posisinya sebagai objek di sini. Ya, sebagai objek. Objek artinya dalam bahasa Arab yaitu maf'ul. Syaribtu labanan. Dia maf'ulun bihi. Syaribtu labanan. Labanan kalau antum mau i'rab yaitu labanan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratun ala akhirih. Labanan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratun ala akhirih. Baik, kemudian yang kedua jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu jamak yang tidak beraturan. Taksir min kalimah kassara yukassiru, artinya pecahan. Jadi dia pecahan dari mufradnya. Ia jamak. Jamak artinya 3 ke atas, yang jumlahnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu jamak. Namun jamak terbagi 3 ya. Kita sudah jelaskan di rafa. Yang pertama jam'ut taksir, yang kedua jam'ul muzakkar salim, yang ketiga jam'ul muannas salim. Jam'ut taksir ini artinya adalah jamak yang tidak beraturan. Tidak beraturan artinya ia dipecah dari mufradnya. Seperti baitun menjadi buyutun. Ya, kitabu menjadi kutubun, qalamun menjadi aqlamun. Jadi bukan mufradnya yang ditambah alif dengan nun, bukan mufradnya yang ditambah waw dan nun seperti jam'ut mudzakkar salim, bukan mufrad yang ditambah dengan alif dan ta seperti jam'u muannas salim, tapi dia pecahan. Ia adalah hasil dari pecahan isim mufradnya. Baik, contohnya mana? Ra'aitu buyutan. Ra'aitu buyutan. I'rabnya sama dengan tadi. Buyutan di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi bagaimana i'rabnya? Antum katakan ra'aitu buyutan. Buyutan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Zahiratun ala akhirih. Zahiratun ala akhirih artinya nampak di akhirnya. Kan kelihatan di sana ya, buyutan. Ya, tidak muqaddar artinya tidak tersembunyi. Buyutan zahirah, nampak, kelihatan. Bisa juga antum lanjutkan zahiratun ala akhirih li'annahu jam'ut taksir. Li'annahu jam'ut taksir. Jadi antum katakan buyutan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Zahiratun ala akhirih li'annahu jam'ut taksir. Li'annahu jam'ut taksir. Baik. Kemudian yang ketiga ikhwan yaitu fi'il mudhari. Fil fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Pada fi'il mudhari apabila masuk kepadanya atau dimasuki salah satu dari tanda nasib, tanda nasab. Ada beberapa tanda nasab. Di sini hanya saya sebutkan 4, perhatikan di situ hurufun nawasib. Saya hanya menyebutkan 4, sebenarnya banyak. Tapi yang paling mendasar ya 4 ini. An, yang biasa disebut dengan an masdariyah. An masdariyah. Lan artinya tidak akan. Izan artinya jadi atau kalau begitu atau jika demikian, ya, bisa semua. Kai agar atau supaya atau agar supaya. Taib. Itu semua adalah huruf nawasib. Artinya kalau salah satu dari huruf-huruf nasib ini masuk ke dalam fi'il, dan paling banyak itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya, bisa masuk ke fi'il amr,
namun tidak mengganggu fi'il amar itu, tidak mempengaruhinya. Dan terkadang juga masuk ke fi'il madhi, namun juga tidak mempengaruhi fi'il madhi itu karena keduanya adalah mabni. Sedangkan di sini kita bercerita tentang yang mu'rab, yang i'rab, yang bisa dirobah. Makanya fi'il mudhari karena dia mu'rab, yang asalnya adalah uridu atau yang asalnya asyrabu, ketika masuk lan menjadi lan asyrabah. Asyrabu, saya mau minum. Ketika masuk lan maka menjadi lan asyrabah. Yang dhammah, asyrabu dhammah. Masuk lan menjadi lan asyrabah. Huruf terakhirnya menjadi fathah. Yang menyebabkan ia fathah adalah masuknya lan. Lan ini disebut dengan harfun nasib, huruf nasab. Jadi fi'il mudhari apabila masuk kepadanya harfun nasib, salah satu dari huruf-huruf nasab tadi, ya nggak boleh juga semuanya. An, lan, idan, kai, salah satunya masuk an atau lan atau idan atau kai. Ada juga namanya lamul juhud, ada juga lam kai, ada juga hatta artinya sehingga. Ada jawabul fa, jawabul waw atau au. Itu semua adalah hurufun nawasib. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, fi'il mudhari masuk kepadanya huruf di antara huruf-huruf nasib, namun dia tidak bersambung dengan huruf yang lain dari fi'il itu. Baik itu yang menunjukkan yang biasa masuk itu domir tasniyah, domir yang menunjukkan dua, seperti yaf'alu menjadi yaf'alani. Itu kan seharusnya yaf'alu itu bisa berubah ketika masuk an, ay yaf'ala, lan yaf'ala, kay yaf'ala. Itu baru dikatakan mansubun bil fathah. Tetapi kalau yaf'alani itu kan sudah disambung dengan alif dan nun. Yaf'aluna sudah disambung dengan alif dan nun. Taf'alani, taf'aluna, taf'alina yang disebut dengan al-af'alul khamsah itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun, sehingga dia bukan mansubun bil fathah, bukan mansubun bil fathah. Baik. Bisa juga kita temukan yang diakhiri dengan nun niswah. Yaf'alu menjadi yaf'alna, yaf'alna. Itu juga enggak bisa. Walaupun masuk an atau lan atau idzan atau kai min hurufin nawasib, itu tidak merubahnya. Atau nun taukid. Nun taukid contohnya yaf'alu menjadi yaf'alanna. Yaf'alu menjadi yaf'alanna. Itu juga walaupun masuk an, lan, idzan, kai, itu sama sekali tidak menjadikan dia mansubun bil fathah. Maka saya katakan tadi seperti yang antum lihat di bukunya di Matan al-Jurmiyah, yaitu kapan dia mansub dengan fathah pada fi'il, ia mansub dengan fathah pada fi'il mudhari, satu. Yang kedua, apabila masuk huruf di antara huruf-huruf nasib, an, lan, idzan, kai dan seterusnya, dua. Yang ketiga, belum bersambung dengan huruf yang lain, tidak bersambung dengan huruf yang lain. Yaf'alu, yaf'alu saja. Yaktubu, yaktubu saja. Jangan yaktubuna, yadrusuna, tidak. Yaktubu, yadrusu, yajlisu, yakulu, yanamu. Maka itu bisa mansubun bil fathah. Saya kasihkan contoh. Uridu an ashrabal ma'ah. Uridu an ashrabal ma'ah. Ashraba, dia fi'il mudhari. Asalnya adalah ashrabu. Karena masuk an masdariyah menjadi asyraba. Uridu an asyrabal ma'a. Lan usafira Amerika. Lan usafira Amerika. Usafira asalnya adalah usafiru. Asalnya adalah usafiru, yaitu marfu'un bid dhammah. Tetapi karena masuk lan, huruf nasab, maka menjadi fathah. Ini yang dikatakan dengan i'rab dari nasab. Maka bagaimana i'rabnya? Antum katakan
lan usafirah. Lan harfun nasib, usafirah fil mudhari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu dahala alaihi nasibun. Usafirah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu dakhala alaihi nasibun. Dan silakan membuat contoh-contoh yang lain. Ini adalah pembahasan yang pertama dari tanda-tanda nasab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ini sudah cukup menambahkan ilmu kita, dan silahkan yang mau bertanya ditanyakan yang belum jelas. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.